Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat sore Moleh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Ya, lama tak jumpa. Kita bersyukur boleh diperjumpakan kembali dalam ibadah syukur ulang tahun PPRGTM saat ini. Dari bacaan kita pada saat ini diberikan tema seragam dari pengurus pusat, yaitu perempuan yang berbudaya. Perempuan yang berbudaya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang budaya, maka budaya adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Budaya adalah adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar lagi atau sulit lagi untuk dirubah. Secara umum, budaya ini adalah cara hidup sebuah kelompok manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek-nenek dan sampai sekarang. Jadi kalau kita berbicara budaya, ya berarti budaya adalah sebuah kebiasaan yang sulit lagi dirubah. Yang kenapa sulit dirubah? Karena sudah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tapi ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, orang modern sekarang kadang mengkritik bahkan meninggalkan budaya tradisional sehingga tidak lagi menjadi warisan yang berharga. Kadang piatemo biasa ada kok itu kan dulu, itu kan kalian. Kadang manusia modern sekarang sudah melupakan budaya atau tradisi itu karena pengaruh-pengaruh dari luar. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang manusia modern, dalam mewujudkan budaya itu ya bisa dibilang menipis atau di bawah rata-rata, karena manusia sekarang budaya itu diterima sebagai sebuah bahan mentah yang bisa dipilih, diubah atau ditinggalkan, tidak lagi menjadi bahan matang kumanang harus dipalako. Tapi kadang kalau ada kebiasaan, ada budaya, itu kan dulu, itu kan orang tua dulu, sekarang beda lagi. Nah, kadang manusia sekarang itu mau merubah karena bilang tidak sesuai dengan eranya sekarang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat tema kita, tema seragam yaitu perempuan berbudaya, ada sedikit anggapan yang keliru ketika kita berbicara tentang perempuan berbudaya. Kadang kalau perempuan berbudaya atau perempuan yang selalu mentok pada budaya atau kebiasaan, biasa ya lubang mau itu ketinggalan zaman nih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah anggapan yang keliru. Kadang perempuan yang masih memegang erat budaya atau kebiasaan dianggap ketinggalan zaman. Kadang dianggap progresif, tidak progresif, hanya berdiri di tempat. Kadang dianggap kurang pendidikan, kadang dianggap kurang mandiri dan tertindas. Akibatnya kalau ada perempuan-perempuan yang mau melakukan budaya, melakukan kebiasaan, biasanya terintimidasi pada sebuah pemahaman bahwa itu kan dulu, lain sekarang. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa perempuan budaya juga memiliki keunggulan? Walaupun fenomena nilai-nilai budaya lokal, kadang perempuan ditekan dari budaya-budaya modern yang dianut sekarang. Karena sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari, budaya itu bukan keterlatar belakangan, tapi budaya adalah identitas kita. Saya mau bercerita sedikit sebelum saya datang di Klasis Malimbong. Ada anaknya Pendeta Yusuf Arta, teman saya. Waktu itu saya komunikasi, Risto bilang sama saya, kalau di kampungku itu, kalau orang baru bilang Paladan, Malimbong dan kesana itu, orang sudah tahu kalau ada acara itu besar tawanya.
Sehingga ketika saya datang, saya melihat, oh ternyata yang dibilang Risto ini betul. Ternyata ketika kita baru mengungkapkan nama tempat, orang sudah tahu, oh di sana kebiasaannya seperti ini, di sana kebiasaannya seperti ini. Dan ketika saya datang di Malimbong, saya betul-betul melihat hal yang berbeda jauh dengan yang saya lihat di Nosu, yang saya lihat di tempat, kemudian saya pernah pelayanan. Itu adalah budaya, itu adalah kebiasaan. Bahkan waktu saya baru pertama kali datang, ada seorang bapak-bapak yang main-main sama saya. Nah, apa untuk kalau ditawaikin ada tulangnya yang melingkar, dicap apakah? Saya tidak mengerti, tapi ternyata setelah saya berbulan-bulan di sini, saya mengerti, oh itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa lagi dirubah. Meskipun kadang sekala saya mau bilang, saya tidak enak terlalu besar, tapi itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa dirubah dari mungkin zamannya nenek-nenek sampai hari ini. Itu adalah kebiasaan yang tidak mudah untuk dirubah. Jadi kalau sekarang kita berbicara perempuan berbudaya, kita sekarang ini sudah berada di dunia modern. Jadi tidak salah kalau saya katakan sekarang kita adalah perempuan modern yang harus berbudaya. Meskipun kita ini sudah modern, semuanya sudah ada, tetapi budaya, kebiasaan itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi saya mau katakan, mari menjadi perempuan modern yang berbudaya. Perempuan modern yang berbudaya justru bagi saya ini sebuah hal yang menarik. Karena ini menunjukkan agensi atau kemampuan memilih jalan sendiri. Bukan sekedar mengikut arus. Karena sudah lihat perkembangan begini kita ikut. Tapi mari menjadi perempuan modern yang berbudaya. Kita adalah perempuan modern yang berbudaya. Lalu pertanyaannya bagi kita ibu-ibu, apakah perempuan berbudaya masih urgent atau masih relevan dengan zaman sekarang ini? Mari kita melihat potret perempuan dalam bacaan kita di Amsal pada saat ini. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini kita akan melihat bagaimana seorang perempuan yang berbudaya. Yang pertama di sini di bacaan kita adalah penghargaan pada karakter, kebijaksanaan, kerja keras, ketaatan kepada Tuhan, dan peran sosial perempuan. Kemudian yang kedua, menekankan nilai seorang perempuan terletak bukan hanya pada kecantikan, kemolekan semata, tetapi pada prinsip takut akan Tuhan di ayat yang ke-31. Layako miraya cantik sekali po, tidak takut akan Tuhan. Itu perlu juga direnungkan. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana karakteristik perempuan berbudaya itu. Yang pertama di ayat yang ke-10, perempuan berharga. Di ayat 11 sampai ayat yang ke-12, perempuan yang dapat dipercaya. Dan ayat 13 sampai ayat 31, perempuan yang produktif dan inspiratif. Saya kira ini tadi sudah sangat jelas dalam pembinaan. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, ciri-ciri perempuan dalam kitab Amsal pasal 31 ini juga harus mampu kita aplikasikan sebagai perempuan modern yang berbudaya pada saat ini. Ciri dan karakteristik perempuan dalam Amsal pasal 31 juga mesti kita hidupi lewat wujud dan tindakan nyata kita setiap saat. Saya mau kembali mengajak kita melihat bacaan kita di ayat yang ke-11. Menjadi perempuan yang dapat dipercaya. Menjadi perempuan yang dapat dipercaya berarti menjadi pribadi yang selalu setia, yang selalu jujur dan konsisten baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Ya, menjadi perempuan yang dapat dipercaya.
Seperti pembinaan tadi ada dibilang ibu, bagaimana kita jujur kepada anak-anak, bagaimana kita jujur kepada suami. Jangan dikatakan tidak boleh dibeli itu karena tidak ada uang, tapi ternyata ada uang. Berikan pemahaman yang baik. Saya kira ini sudah jelas menjadi perempuan yang dapat dipercaya. Yang kedua, di ayat yang ke-12, membawa kebaikan bukan keburukan. Seorang perempuan yang berbudaya adalah perempuan yang mampu menjaga tutur kata dan sopan santun, bukan malah menyakiti hati orang lain. Ya, kalau dalam bahasa Nusunya saya sering dengar orang tua bilang, buangan kadanta itu perlu dikelola, atau apa yang akan kita ucapkan itu perlu dikelola sebelum diucapkan. Jangan sampai kemudian itu kita ucapkan dan menyakiti hati orang lain yang mendengarkan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan cerita atau gosip yang tidak benar, membawa kebaikan bukan keburukan. Kalau ada cerita yang tidak benar kita tahu, diluruskan susu sering desitongan supaya tidak menjadi kemudian cerita yang semakin lama semakin berkembang. Naku ada edo males si bonceng, naku amlo dio terdio kosna sola dan lain sebagainya. Mengelola sesuatu yang kita dengar itu penting sebelum diucapkan kembali. Mana naku daya dio si bonceng sem so dio noka terbang merek sola lakosna dan lain sebagainya. Itu perlu mengelola apa yang kita dengar, dikelola sebelum diucapkan kembali. Jangan sampai kita menjadi perempuan yang hanya membawa keburukan, tauna yang ditahu hanya pergi mencerita keburukan, tapi tidak pernah mencerita kebaikan. Kemudian yang ketiga dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-19, rajin dan pekerja keras. Saya kira kalau kita berbicara tentang rajin, berbicara tentang pekerja keras, kita tahulah bagaimana seharusnya menjadi ibu yang rajin, yang pekerja keras. Tadi juga sudah dibahas bagaimana memanajemenkan waktu itu supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian di ayat yang ke-20, ini penting, yaitu peduli kepada sesama. Perempuan yang berbudaya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu memperhatikan mereka yang lemah dan yang membutuhkan bantuan. Bertolong-tolong tanpa membedakan dan tanpa mengharapkan imbalan. Jangan kemudian jadi perempuan berbudaya yang ketika melihat sesamanya kesusahan di lom di kuami kita lo ceritai, nangan kita anakku siapa, tema perang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat sesama kita kesusahan, ketika kita melihat sesama kita dalam ketidakbaikan, hadirlah menjadi penolong. Tapi jangan juga menjadi penolong yang lo diperangi cerita nasau, malah dibawa di video dan lain sebagainya. Betul-betul hadir menjadi yang penolong. Kemudian bagian ayat 22 yaitu berpakaian rapi dan pantas di ayat 22. Artinya bahwa seorang perempuan yang berbudaya, kita harus mampu menampilkan yang sopan, terhormat dan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi kalau kita berpakaian, berpakaianlah yang rapi, yang pantas, yang sopan. Da'na nakuapiatemo kurang kainna atau kecepatan dijahit makanya begitu dan lain sebagainya. Saya kira ini tadi sudah dijelaskan dalam pembinaan bagaimana seorang ibu memilih pakaian dinas malam. Saya tidak tahu apa artinya, tapi saya bilang karena saya dengar bagaimana pakaian dinas malam itu dipakai di mana, kemudian kalau ke pasar pakai pakaian apa dan lain sebagainya. Perempuan berbudaya harus mampu menentukan itu. Kemudian ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Bijaksana dan penuh hikmat. Ini juga sudah dijelaskan tadi bagaimana seorang ibu itu mau bijaksana dalam memberikan arahan, bijaksana dalam mengambil keputusan kalau anaknya melakukan salah dan lain sebagainya. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Mendidik dan menjadi teladan. Jadi ternyata ibu-ibu, tugas kita bukan hanya mengurus suami dan anak, bukan hanya mengurus rumah, tetapi kita juga punya tugas untuk mendidik anak-anak dalam keluarga kita. Ya, saya ingat khotbah saya waktu saya di sini 4 bulan lalu,
Kumua jangan selalu katakan itu karena ajarkan kau gurumu, itu karena ajarkan kau guru sekolah minggumu, gurumu di sekolah. Tapi kembali ke diri kita. Kita adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Apa yang sudah kita ajarkan, jangan sampai yang salah ajar memang kita, baru yang disalahkan guru sekolah minggunya, baru yang disalahkan gurunya di sekolah. Karena itu kita juga harus mampu menjadi ibu pendidik dalam keluarga kita yang senantiasa mengajarkan dan menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dan yang terakhir di ayat yang ke-20, perempuan berbudaya adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Saya kira kita sudah tahu bagaimana bentuk perempuan yang takut akan Tuhan, itu juga sudah dijelaskan. Jangan sampai disua anak tamale mak gereja, nah kita te lo mak gereja. Jangan sampai disua male mak kumpulan, nah kita te male mak kumpulan karena sibuk nalakkan de bayi sa sibuk dan lain sebagainya. Jadilah perempuan yang takut akan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, di tanggal 20 Mei kemarin adalah hari ulang tahun PPR GTM yang ke-25 tahun. Ke-52 tahun ya, 52 tahun. Sebuah perayaan yang bukan hanya berbicara tentang pertambahan usia organisasi kita, tetapi juga merupakan perayaan atas kesetiaan kita, ketekunan kita dalam melayani, berkarya dan menjadi berkat dalam wadah PPR GTM. Karena itu, dalam ibadah syukur dan hari ulang tahun PPR GTM ini, sebagai perempuan-perempuan gereja Toraja Mamasa, mari menjadi perempuan yang berbudaya dalam kehidupan dan pelayanan sesuai dengan firman Tuhan. Selamat hari ulang tahun PPR GTM. Teruslah berkarya dan berdampak bagi semua orang, terutama dalam lingkup jemaat, sehingga ketika kita mampu berkarya, berdampak dalam persekutuan perempuan jemaat teladan, dampaknya tidak akan hanya kita rasakan di jemaat, tapi juga jemaat-jemaat lain nang sengak siamnya PPR atau paladan dan lain sebagainya. Mari menjadikan persekutuan kita persekutuan yang berkarya dan berdampak bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan.